Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat kembali belajar thalabul ilmi yang merupakan salah satu kewajiban bagi kita seorang muslim untuk melakukannya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itu, kesempatan yang singkat dan terbatas ini kita akan manfaatkan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kitab Al-Aqidatut Tauhid dengan versi bahasa Indonesianya Kitabut Tauhid sebanyak 3 jilid. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan kita bahas dari jilid yang pertama. Buku Al-Aqidatut Tauhid atau buku Kitabut Tauhid ini ditulis oleh seorang ulama yang besar. Beliau adalah Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Usia beliau sudah lanjut, kurang lebih 87 tahun usianya. Beliau merupakan ulama besar di Arab Saudi dan beliau merupakan salah satu murid dari Syekh bin Baz rahimahullah. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan tauhid atau pembahasan Kitabut Tauhid yang beliau tulis. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam buku ini ada sebuah ilustrasi bahwasannya tauhid itu adalah perkara yang harus murni, harus benar,
harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya tatkala kita mau menanam jagung atau sesuatu yang kita tanam, maka sebelum kegiatan menanam jagung tersebut, kita harus membersihkan dahulu hal-hal yang membuat proses tumbuh kembangnya jagung tersebut tidak baik, tumbuh tetapi tidak optimal, tumbuh tetapi tidak subur, apalagi tidak berbuah. Maka tatkala kita mau menanam jagung, yang harus kita perhatikan adalah kesuburan tanah. Tanahnya kita lihat subur atau tidak. Kemudian di situ ada rumput-rumput liar atau tidak. Maka sebelum kegiatan menanam jagung tersebut, kita bersihkan dulu dari tanaman-tanaman liar yang akan mengganggu tumbuh kembangnya jagung yang kita tanam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tatkala kita menanam jagung, kemudian dibersihkan dulu. Perbuatan pembersihan itu dalam istilah kajian tauhid atau akidah adalah an-nafyu, meniadakan segala sesuatu yang akan mengganggu jagung itu tumbuh. Kemudian setelah ditiadakan semuanya, kemudian setelah itu baru ada al-itsbat, yaitu menanam jagung. Dengan demikian kita harapkan tumbuh kembangnya jagung tersebut menjadi baik, karena kita tanam di tanah yang subur, yang terbebas dari segala hama dan segala tumbuh-tumbuhan yang akan mengganggu tumbuh kembangnya. Begitu juga tatkala kita ingin membuat tauhid kita itu bersih, tauhid itu benar, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan dulu jiwa kita, jasmani dan rohani kita dari dosa-dosa kesyirikan, segala macam perbuatan syirik, segala macam perbuatan khurafat, keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, hanya diwariskan turun-temurun. Kemudian dibersihkan dari segala bid'ah yang diada-adakan, hanya taklid buta, berkembang terus tanpa ada keterangan yang jelas dari dalil yang jelas yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tatkala kita ingin membuat tauhid kita benar, bersih dari segala kotoran syirik, khurafat, bid'ah dan seterusnya, maka kita harus mengenal bagaimana cara menghilangkan kesyirikan, bagaimana membersihkan dari keyakinan-keyakinan, khurafat-khurafat, bid'ah-bid'ah, dan yang terlebih adalah kita harus mengetahui bagaimana cara bertauhid yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam buku ini dikatakan bahwasannya tauhid adalah kunci dari makna hidup. Hidup kita ini akan bermakna apabila bertauhid. Kenapa? Karena hikmah dari penciptaan jin dan manusia itu adalah bertauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 56,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar jin dan manusia itu hidup di dunia sebentar, sekali lewat, tidak ada siaran ulang, sangat sebentar, terbatas. Ya. Apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembah hanya kepadanya saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, buku ini insyaallah akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar, berakidah yang kuat sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Sebagaimana Rasul dengan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berakidah, mereka bertauhid. Insyaallah taala. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu pengantar studi akidah. Sebelum masuk kepada bab pertama ini, tatkala kita berbicara tauhid tadi adalah perkara yang sangat penting. Yang namanya ibadah atau keimanan. Keimanan itu ada 60 sampai 70 cabang. Maka cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Jadi belajar tauhid ini sangat penting, yang harus pertama dan diutamakan oleh setiap muslim. Kalau orang tidak sempat belajar tauhid yang benar atau akidah yang kuat, akidah yang benar, maka dia khawatirkan amalan-amalan yang lain yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi tatkala amalan-amalan orang musyrik ya disodorkan di hadapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan mereka itu Allah jadikan sebagai haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena amalannya banyak, amal salehnya banyak, amal baiknya banyak, tidak dibangun di atas tauhid yang bersih, akidah yang benar. Baik, bab yang pertama ini yaitu pengantar studi akidah. Pasal yang pertama terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama adalah makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Jadi pasal pertama ini ya, sebagai pengantar studi akidah, makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Ikhwani fillah rahimakumullah, akidah secara bahasa etimologi berasal dari kata aqdun. Disampaikan di sini berasal dari kata aqdun. Isi masdar ya, yang berarti pengikatan, sebuah pengikatan. Yang taqattu kada, artinya saya beriktikad begini. Jadi kalau ada orang mengatakan i'taqadtu kada, saya beriktikad begini, maksudnya adalah saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Jadi hatinya condong ke sesuatu tersebut, kemudian tenang hatinya, nyaman hatinya, ya, terikat hatinya dengan sesuatu yang dia beriktikad kepadanya. Beliau lanjutkan, akidah yang benar adalah akidah yang bebas dari keraguan. Jadi akidah ini ada akidah yang benar, al-aqidah as-sahihah. Maka tatkala kita berbicara al-aqidah as-sahihah, berarti akidah tersebut harus bebas dari keraguan, syakkun. Jadi akidah ini harus
terbebas dari keraguan, baru dikatakan sebagai akidah as-sahihah. Akidah ini adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Akidah ini sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Jadi ini amalan hati. Jadi berakidah ini bagaimana hati kita beramal, bagaimana hati kita meyakini sesuatu. Kemudian akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Jadi bicara akidah ini tadi adalah perkara amalan hati kita. Kemudian yang kedua, akidah secara syarak. Jadi secara bahasa yang tadi berasal dari kata aqdun, pengikatan. Yang kedua adalah akidah secara syarak atau istilahi. Al-aqidah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir, qada dan qadar. Baik takdir itu yang baik ataupun yang buruk. Akidah secara syarak adalah beriman kepada 6 perkara. Hal ini kita sebut dengan rukun iman. Berarti tatkala kita berbicara al-aqidah, berbicara rukun iman. Tatkala kita berbicara al-aqidah as-sahihah, maka kita akan membahas tentang bagaimana cara beriman yang benar kepada 6 perkara yang terdiri dari rukun-rukun iman. Kemudian beliau melanjutkan, syariat terbagi menjadi 2. Syariat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-i'tiqadiyah dan al-amaliyah. Syariat ini terbagi menjadi 2, al-i'tiqadiyah dan al-amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Ya, la yata'allaqu bi kaifiyatil a'mal. Ya, tidak berhubungan dengan tata cara amal anggota badan. Seperti i'tikad atau kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya, juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Syariah al-i'tiqadiyah ini disebut dengan syariah asliyah. Syariah asliyah, pokok agama. Kemudian syariat yang kedua adalah al-amaliyah. Al-amaliyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara amal. Yata'allaqu bi kaifiyatil amal. Ya, berhubungan dengan tata cara beramal. Seperti as-shalah, salat, az-zakah, zakat, as-shaum, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Ya, jadi syariat, kata beliau, terbagi menjadi 2. Yang pertama, syariat i'tiqadiyah, dan ini disebut dengan asliyah, pokok agama. Dan yang kedua adalah syariat amaliyah. Amaliyah, ya, syariat amaliyah yang berhubungan dengan tata cara perbuatan atau amal, seperti salat, zakat, saum, haji, dan seterusnya.
Amaliyah ini beliau sebut dengan far'iyah, cabang agama. Nah, kita harus bisa membedakan mana masalah prinsip dan mana masalah cabang dalam agama. Masalah prinsip kita tidak boleh berbeda-beda. Ya, dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian yang hidup bersamanya para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, akidah mereka sama. Ya, syariat i'tiqadiyah mereka sama. Tidak ada yang berbeda. Persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tatkala berbicara far'iyah, ya, cabang dari agama, ya, masalah fikih lah katakan seperti itu, ini memang berbeda-beda ijtihad para ulama. Ya, kita kenal dengan ijtihad Imam Syafi'i, kemudian ada mazhab Syafi'iyah, ya, kemudian mazhab Malikiyah, ya, kemudian mazhab Hanabilah, Hanafiyah, dan seterusnya. Itu yang terkenal, ya. Itu masalah far'iyah, cabang dalam masalah agama. Kemudian beliau melanjutkan, far'iyah ini dibangun di atas al-i'tiqadiyah. Jadi cabang agama ini, ya, pembahasan fikih atau amalan-amalan jasmaniyah itu dibangun di atas amalan-amalan i'tiqadiyah. Jadi salat kita, zakat kita, saum kita itu harus apa? Berada di atas akidah yang benar. Kenapa? Karena tatkala kita salat, zakat, saum, haji dan sebagainya, kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar, maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja nilainya berkurang. Tatkala seorang salat, ya, masih tercampur dengan riya, ingin dipuji oleh orang lain, nah, maka nilai salatnya tidak 100%. Walaupun dia salat berjamaah di masjid, harusnya dapat 27 rakaat, 27 derajat pahala, ya. Karena bercampur dengan riya, ya, dengan dosa riya itu tentunya berkuranglah pahala salatnya. Ini masalah penting. Jadi benar dan rusaknya amaliyah, ya, benar dan rusaknya amaliyah itu tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Jadi kalau ibarat bangunan, ya, al-i'tiqadiyah ini adalah pondasi, ya, pondasi bangunan. Nah, kemudian bangunan yang ada di atasnya itu sangat bergantung kepada pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka, ya, bangunan di atasnya sampai gentengnya, gitu kan, tidak akan dijamin kekuatannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka akidah yang benar adalah sebagai fundamen, asas bagi bangunan agama. Kemudian yang kedua merupakan syarat sahnya amal. Jadi al-i'tiqadiyah ini sangat menentukan amal itu sah atau tidaknya. Kalau i'tiqadiyahnya bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang dibangun di atasnya, salat, zakat, saum, haji, umrah, sedekah dan sebagainya, ya, memungkinkan sempurna pahalanya atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara akidah, perkara asliyah ini, pokok agama ini harus benar-benar kita pelajari sebelum belajar yang lain. Karena ini sangat penting. Sangat penting. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin
yudkhiluniyal jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang mana dengan amalan tersebut bisa menjauhkanku dari bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari siksaan api neraka. Yudkhiluniyal jannah wa yubaiduni anin nar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang perkara yang agung, perkara yang sangat penting. Karena bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih penting melainkan apa? Bisa sukses masuk ke dalam surga atau terjerumus, terjun bebas ke jurang neraka jahanam. Wa'iyadzubillah. Jadi kesuksesan yang sebenarnya ini tatkala dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya masalah ini, masalah amalan perbuatan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari siksaan api neraka, itu Rasulullah sangat takjub kepada Mu'adz bin Jabal. Laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya tentang perkara yang agung, perkara yang besar. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasannya perkara yang bisa memasukkan atau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, yang pokok adalah anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, agar kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya benar. Tauhidnya bersih dari kesyirikan. Ya. Jadi sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik. Ini kunci pertama. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan hatinya, dia bersyahadat, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia berpotensi bisa masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah, dipastikan masuk ke dalam surga. Walaupun ada orang Islam, orang-orang beriman yang melakukan kesalahan, ya, dicuci dulu, ya, disiksa dulu di neraka, ya. Kemudian dibersihkan dosa-dosanya dan insya Allah dia akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi sudah ada jaminan bagi orang yang mau bersyahadat, ya, syahadatnya benar, tidak bercampur dengan kesyirikan, walaupun dia banyak dosanya, walaupun dia pelaku dosa besar, tetapi tetap rahmat Allah lebih besar dari segala dosa-dosanya. Dia akan dicuci, akan disiksa habis dosa-dosanya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan ke dalam surga. Insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi tadi beliau mengatakan bahwasanya akidah yang benar adalah sebagai fondamen, landasan, sebagai asas bagi bangunan agama. Asliyah itu sebagai fondamen, ya, sebagai asas tadi, sebagai basic, landasan, ya, yang di atasnya dibangun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Yang kedua, akidah yang benar itu merupakan syarat sahnya amal. Ya, jadi iman yang benar itu menentukan syarat sahnya amal. Ya, tatkala berbicara iman, maka kita berbicara rukun iman. Benar nggak iman kepada Allah? Ya, cara-caranya benar atau tidak? Kemudian beriman kepada para malaikat, benar apa enggak? Beriman kepada kitab-kitabnya, benar apa enggak? Ya, kaifiahnya benar apa enggak? Cara-caranya. Beriman kepada para rasulnya, benar atau tidak? Kemudian beriman kepada hari akhir, benar enggak? Kepada qada dan qadar, benar apa enggak? Gitu kan? Nah, ini kalau tidak benar,
maka syarat sah amal orang tersebut itu dipertanyakan. Jadi kita harus benarkan dulu iman kita, ya, akidah kita kuatkan, iman kita kuatkan, ya, kuatkan ilmunya, kuatkan keyakinannya, dan kita beramal di atas akidah yang benar tersebut. Kemudian beliau berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? "Falyamal 'amalan shalihan." Maka beramal saleh, amalan salihah. Amalan salehnya apa saja? Yang banyak, yang sedikit, yang besar, yang kecil. Ya, pokoknya amalan saleh yang dibenarkan, yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal saleh. Jangan meremehkan amal saleh. Ya. Rasulullah menjelaskan cabang iman 60 atau 70 perkara. Yang tertingginya adalah la ilaha illallah, dan adnaha yang paling rendahnya adalah tumitul adha anit tariq, menyingkirkan diri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Jadi amal saleh yang banyak. Ya, kalau ingin berjumpa dengan Allah, ya, hanya orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, orang yang di dalam surga dapat melihat wajah Allah sejelas melihat bulan purnama, jelas. Tidak ada aling-aling, tidak ada penghalang. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di dalam surga, ya, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam surga. Tetapi orang-orang yang berada di dalam surga, mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang kangen ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amalan saleh. Falyamal amalan salihah. Yang besar, yang kecil, yang sedikit, yang banyak, perbanyak. Kemudian syarat yang keduanya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan syirik dalam beribadah pada Allah. Jangan syirik, jangan menduakan Allah. Salatnya madhab ke kiblat, menyembah Allah, tapi tatkala mencari rezeki datangnya ke dukun, berobat datangnya ke dukun. Ya, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi syarat orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 adalah perbanyak amal saleh yang dibangun di atas tauhid yang bersih, akidah yang benar, ya, tauhid yang bebas dari kesyirikan. Jangan sampai amalannya banyak tetapi masih syirik, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu Muhammad, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka niscaya benar-benar amalanmu itu akan batal. Ya, amalannya akan batal. Ya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar, ya, kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi amalannya sudah banyak, dikira akan dirahmati Allah, dikira akan masuk ke dalam surga, tetapi apa? Malah Allah masukkan ke dalam neraka, kekal lagi. Kenapa? Karena berbuat syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu mati, ya,
kemudian dalam kondisi musyrik, jadi ketika sekarat, lalu dia masih berkeyakinan kepada jimat-jimat, masih meyakini kehebatannya dukun-dukun misalnya gitu ya, maka keyakinan yang bercampur dengan kesyirikan itu membuat dia nanti kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kata Allah, telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi sebelummu sama. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, kemudian terus ya sampai kepada Isa alaihissalam sama. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, beribadah yang campur dengan kesyirikan, maka amalannya akan sirna, amalannya akan hancur, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar kamu akan menjadi orang yang merugi. Kemudian beliau juga berhujjah dalam surat Az-Zumar ayat 2 sampai ayat 3, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, mukhlishan lahuddin, mukhlis ikhlas, jernih, murni ya. Jadi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Jadi ad-din, ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah itu apa? Harus mukhlishan, harus bersih, jernih. Tidak boleh kotor sedikit, apalagi kotor banyak. Tidak boleh kotor dengan nada syirik. Ya, ala lillahi dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, yaitu ajaran Islam, agama Islam, dinut tauhid, ya, din yang mengajarkan seluruh manusia hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Di sini beliau melanjutkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik. Ya, kemudian karena itulah para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang pertama mereka dakwahkan itu adalah masalah akidah, masalah tauhid ini, meluruskan akidah yang bengkok, akidah yang salah, tauhid yang kotor. Yang pertama didakwahkan oleh para rasul itu adalah masalah menyembah Allah dengan benar, menyembah Allah dengan benar, terbebas dari dosa kesyirikan. Ya, jadi menyembah Allah saja dan meninggalkan segala yang dipertuhankan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan Quran surat An-Nahl ya, tentang misi dakwah para rasul. Ya, jadi para rasul itu misi dakwahnya apa? Yang pertama, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi manusia fi kulli ummatin rasulan, utusan, seorang rasul. Nah, rasul ini apa? Tugas pokoknya apa? Misi dakwah pertamanya itu apa? Ani'budullah, menyeru manusia agar menyembah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat
36. Bukan dakwah yang lain dulu. Ya, di zaman Rasulullah SAW ketika pertama kali diutus, merebak dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Terdapat banyak patung-patung, 350 patung yang tergantung di Ka'bah. Perbuatan syirik, menyembah patung. Ya. Ada juga yang mengatakan mereka, kata Allah SWT, mereka tidak menyembah patung, menyembah Allah. Ya. Patung-patung hanya wasilahnya saja, gitu kan? Itu pun tidak benar. Ya. Ada juga dosa apa? Perzinahan, ya, minuman keras, dan seterusnya. Banyak dosa-dosa yang menjadi PR besar. Rasulullah SAW dari mana dakwahnya ini? Kalau Rasulullah mereka dakwahnya sendiri, Rasulullah mengarang-arang cara dakwahnya sendiri, ya, bikin manhaj sendiri, ya, tidak dicontohkan, tidak ditunjuk oleh Allah, tidak diajarkan oleh Allah SWT, maka bingung dari mana harus memulai. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad ba'atsa fi kulli ummatin an ibudullaha walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi misi dakwah para rasul yang pertama adalah mengajak manusia hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada tagut-tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Ya. Para nabi, Nabi Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Syuaib alaihissalam, dan seluruh rasul. Dakwah pertamanya adalah perkara ini, perkara tauhidullah. Bagaimana memurnikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah, beliau mendakwahkan tauhid ini. Beliau tidak mengajak jihad, beliau tidak mengajak berantem, gitu ya. Rasulullah mengajarkan apa? Tauhid yang benar, ibadah yang benar, bukan masalah yang lain, mungkin ekonomi yang benar, gitu ya, atau yang lain. Enggak. Yang pertama yang harus didakwahkan sebagaimana para rasul dakwah adalah mengajarkan umat kepada tauhidullah, tauhid yang benar. Maka beliau meneruskan, hendaknya para dai, siapapun dai, kaum muslimin, orang-orang yang berilmu, yang diberikan amanah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ilmu, lalu dia berkewajiban untuk mendakwahkan ilmu itu. Maka yang harus pertama diajarkan kepada umat ini adalah sebagaimana para rasul, ya, mengajarkan kepada umat-umatnya, yaitu mengajarkan tauhidullah. Jadi itu yang pertama, ya, pengantar, yaitu tentang definisi akidah secara bahasa, ya, yaitu ada aqdun, pengikatan, kemudian akidah itu adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Akidah yang benar itu harus terlepas dari keraguan-raguan. Iman yang benar itu harus bersih dari keraguan-raguan, jangan ragu-ragu. Kemudian syariat terbagi menjadi dua tadi, ya, atau syariat ini ada dua bagian. Yang pertama adalah syariah i'tiqadiyah. Ya, ini asliyah. Ya, ini adalah perkara asliyah. Masalah akidah, masalah tauhid ini masalah pokok dalam agama. Nggak boleh beda.
boleh beda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, oleh para salafus saleh. Kemudian syariah yang sifatnya syariah amaliyah. Nah, kemudian syariah amaliyah ini diterima atau tidaknya itu dilihat dari kebenaran atau sahih atau tidak akidahnya, i'tiqadiyahnya. Jangan sampai sholatnya bagus, tahajudnya bagus, sedekahnya banyak, tetapi dibangun di atas akidah yang rapuh, ternodai dengan keraguan-raguan, masih ragu Allah itu di mana adanya, di atas arasy atau di mana? Bagaimana cara berakidah yang benar, beriman pada Allah yang benar? Kemudian para malaikat itu bagaimana? Apakah anak perempuan Allah, gitu kan? Dan seterusnya. Beriman kepada para rasul, bagaimana caranya? Beriman kepada hari akhir, kepada kitab-kitab, bagaimana caranya? Pada takdir, qadar dan qadar, bagaimana caranya? Itu jangan ragu-ragu. Karena ini yang menentukan diterima atau tidaknya amalan atau syariah amaliyah. Ya, jadi di sini sangat penting harus kita pahami bahwasannya ajaran Islam atau dinul Islam ini agama yang syamil, yang mencakup segala amalan ruhiyah dan jasmaniyah. Akidahnya harus benar, amalan qalbunya harus benar, amalan lisannya harus benar, amalan anggota tubuhnya harus benar, salatnya harus benar, saumnya harus benar, jihadnya harus benar, amar ma'ruf nahi munkarnya harus benar. Ya, nah semuanya itu akan sangat bergantung kepada akidah yang benar. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, sebagai permulaan dari pembahasan kita, dan insyaallah pada sesi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pasal yang kedua. Pasal yang kedua yaitu tentang sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah itu. Insyaallah kita akan jelaskan nanti di sesi selanjutnya. Allahu minkum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء